Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera dan kita ketemu lagi di channel saya Buglol. Jadi pada malam hari ini saya Buglol juga akan menanggapi pertanyaan dari saudara kita atau request dari saudara kita. Semoga saja ini bermanfaat dan berguna buat kita semua. Seperti itu. Nah, ini gagang mandau sulapnya sudah hampir jadi, tinggal sedikit. Nah, jadi pertanyaan pertama dari saudara kita yang bertanya yaitu, Empu, adakah Empu punya rotan berwarna hitam atau rotan hitam? Kalau ada, Empu tolong Empu bagi-bagi. Saya kepingin juga rotan hitam. Sebenarnya seperti ini saudaraku, kalau rotan hitam itu tidak ada yang namanya rotan hitam. Itu rotan itu semuanya berwarna seperti ini. Nah, ini sudah dikecilin. Kalau yang besar ini seperti ini di belana, warnanya seperti ini semua rotan. Pertama dia hijau, kalau sudah tua itu hijau dia dijemur akan berwarna seperti ini. Nah, ini mandau sarung separit sudah jadi. Tuh punya saudara kita Aswaranas. Tuh ini namanya hulu kemau. Nah, jadi supaya teman-teman nggak pusing, ini namanya hulu kemau. Tuh. Nah, ini tinggal berapa persen lagi jadi. Nah, jadi lalu bagaimanakah rotan itu supaya bisa hitam? Rotan itu bisa hitam berbagai cara. Kalau orang tua zaman dulu itu rotan direbus dengan kulit-kulit buah-buahan seperti kulit rambutan yang mengandung getah-getahan atau kulit pohon yang mengandung getah. Maka setelah direbus, dibiarkan sampai dingin, kemudian diangkat, rotan itu akan menjadi hitam. Nah, itu. Terus selain itu juga rotan ini tadi ditaruh di bawah tempat pencucian piring, tempat pencucian gelas dan lain-lain, bagian dapur ditaruh di bawahnya, dibiarkan 3-4 hari, kadang sampai 1 minggu. Setelah itu diangkat dan dicuci, disabuni untuk menghilangkan baunya. Maka rotan tadi akan berwarna hitam seperti ini juga. Nah, itu tata cara untuk menghitamkan rotan. Ada juga memakai semir rambut. Nah, boleh juga, bisa hitam juga rotan. Nah, itulah tata cara, diantaranya mungkin banyak cara-cara yang lain untuk mendapatkan rotan hitam. Jadi rotan hitam itu kalau kita mendapatkannya secara alami, itu tidaklah mungkin teman-teman atau saudaraku, tidak ada namanya rotan hitam. Itu kalau ada yang mengatakan rotan hitam, entahlah, saya belum pernah ketemu. Kemungkinan kalau ada rotan hitam berarti rotan itu rotan keramat. Seperti itu, karena saya seumur hidup belum pernah ketemu namanya rotan hitam. Jangankan saya, kakek nenek saya aja belum pernah melihat namanya rotan hitam. Hitam tapi dihitamkan, seperti itu. Nah, ini untuk saudara kita yang belum memahami, yang belum mengerti tentang rotan. Nah, rotan itu seperti ini yang sudah diraut tuh, teman-teman bisa melihat, nggak ada yang hitam. Hitam itu dihitamkan, seperti itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan atau request saudara kita masalah rotan hitam. Kemudian masalah bilah mandau. Ada saudara kita menanyakan, Empu, bagaimana membuat bilah mandau itu bagian atasnya itu rata, kemudian ada putih dekat bagian mata, di atasnya itu jadi hitam, ada hitamnya, Empu. Itu kelihatannya indah dan cantik, ada hitamnya seperti itu. Gimana caranya menghitamkan mandau? Sebenarnya seperti ini. Untuk mandau itu tidak ada kita menghitamkan. Mandau itu melalui proses pembakaran seperti ini contohnya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Pertama kita bakar itu mandau itu seperti ini, jadinya ini hitam semua ini, nggak ada yang tersisa. Kemudian kita serpuh, maka dia akan bebelang di sini berbata-batas. Nah, bekas serpuhan seperti itu. Setelah serpuh kita asah di sini sedikit. Ya, kalau seandainya kita kepingin mengasah lama, ngabisin ini juga
bisa, tapi agak lama. Kalau kita mau menguji secara cepat, kita asah bagian matanya dulu seperti ini. Nah, kemudian kita uji. Apabila diuji itu kemampuan di kayu, di tulang, itu dia makan matanya tidak bengkok, maka matanya dianggap bagus. Nah, seperti itu. Jadi semua mandau keluaran dari api habis pembakaran pasti seperti ini nih. Nah, ini kan baru bagian bawah empu asah untuk menguji bilahnya. Pasti seperti ini, hitam semua. Tuh, nggak ada yang putih. Nah, ini bagian ini kan kena bagian asah ini, dengan di sini kena bagian asahan. Nah, kemudian dia bisa ada seperti hitam di sini. Itu karena itu sisa asahan yang di sini. Maka terbentuklah dia seperti ini. Nih, teman-teman bisa melihat nih. Tuh. Nah, di sini ada kayak semacam pembatas, ini lurus. Nah, ini kemudian belok ke sini. Nah, ini mandau memang seperti itu. Jadi mandau tidak dihitamin. Memang habis pembakaran semua besi itu pasti seperti itu. Nah, bagian yang diasah maka akan putih. Yang tidak terasah maka akan menyisakan warnanya hitam. Nah, bagian depan, nah ini bagian belakang. Tuh. Teman-teman bisa melihat. Nah, ini satu lagi mandau yang sudah jadi. Nah, seperti ini juga. Nah. Tuh. Nah. Tuh. Nah. Nah, ini mandau hulu tungur, mandau mini yang sudah jadi dengan pisaunya, ini belum diasah. Tuh, masih berwarna seperti ini. Nah, panjang bilahnya sekitar 35 cm. Nah, ini anak pisaunya belum diasah juga. Nah, nanti akan diasah maka bagus kelihatannya. Mula-mula semuanya seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi itu untuk menjawab request atau pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan juga bagaimana untuk menghitamkan bilah mandau. Bilah mandau tidak dihitamkan dan tidak ada yang namanya mandau hitam. Sama dengan seperti rotan. Kalau rotan tadi memang diwarnai, tetapi kalau bilah mandau itu tidak diwarnai karena itu akibat proses pembakaran yang ada dengan suhu yang lumayan tinggi, apalagi kita memakai bara api dari kayu ulin. Nah, itu mungkin bisa dipahami oleh saudara kita yang bertanya tentang masalah bilah mandau berwarna hitam. Itu. Terus ada juga saudara kita yang bertanya, "Empu, bagaimana tata caranya menghitamkan gagang mandau?" Gagang mandau seperti ini, gagang mandau namanya. Untuk menghitamkannya, gagang mandau agar kelihatan tua, Empu. Nah, sekarang ini rame orang senang mencari yang tua-tuaan. Nah, kalau saya, Empu Gelol, ya terserah mandau itu mau tua mau enggak, yang penting bilahnya bagus bisa dipakai. Nah, itu kalau saya tidak terlalu konsekuen masalah tua-tuaan itu. Terkecuali itu tua beneran nggak ada masalah. Itu karena mandau ini seiring dengan waktu juga akan tua. Kalau sering kita pakai, kita lus, kita pegang akan tua juga dengan sesuai dari waktu ke waktu, bulan, tahun, maka dia akan tua sendiri. Nah, jadi kalau untuk menghitamkan gagang mandau, terus terang saya belum pernah melakukan, tetapi saya ada sedikit tahu tentang tata caranya. Sumpamanya itu gagang kayu atau gagang tanduk, saudaraku silahkan beli yang namanya PK di apotek-apotek. PK, nah itu ada bubuk hitam PK, kemudian dicampur dengan air hangat atau air panas. Kira-kira air hangat itu sekitar 2 sendok teh. Dicampur di situ baru diaduk. Setelah PK itu tadi cair semua, oleskan ke gagang kayu ini. Oleskan semuanya. Setelah PK tadi mengering, baru lap dengan kain, maka gagang kayu ini, gagang tanduk juga akan menjadi hitam tua. Itu tua proses. Itu kalau kepingin menghitamkan benda-benda yang seperti ini.
menghitamkan sarung mandau juga seperti itu. Tidak percaya? Mungkin empu bohong ini. Silakan. Kalau seumpamanya empu ada berkata bohong, silakan tulis di bagian komentar. Nanti kasih tahu empu kalau empu berbohong. Nah, itu silakan. Itu karena empu cukup tahu cara menghitamkan seperti itu. PK itu hitamnya lumayan bagus. Kelemahan daripada PK ini apa, empu? Jangan sampai gagang mandau tadi terkena air. Kalau terkena air panas, terkena air dingin juga dia akan kelihatan mencair dan hitam sampai ke tangan, seperti itu kira-kira. Nah, jadi teman-teman, itulah tata caranya kita menghitamkan rotan, terus menghitamkan gagang mandau, terus bilah mandau tadi, bilah mandau seperti empu sudah jelaskan. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Dan hanya sampai di sini dulu yang dapat empu sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat serta berguna buat kita semua, buat saudaraku yang kepingin tahu tentang masalah hal-hal tadi. Seperti itu. Dan akhir kata saya Empu Gelol mengucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.